Anda masuk wilayahnya orang yang punya wilayah, antum tuduh sesat. Yang membabat alas, yang dakwah dari awal antum tuduh sesat, gurunya antum tuduh sesat, ya marah. Lalu antum dibilang kamu merasa benar sendiri, antum nolak. Padahal kamu merasa benar sendiri, tapi kamu nggak sadar gitu loh. Saya juga salafi. Saya pernah seperti kalian 20 tahun, saya keras-kerasan seperti kalian. Ya, saya sudah taubat, alhamdulillah sudah khatam, sudah taubat, menyembunyikan akidah kalian. Kalian menyembunyikan ya keyakinan kalian dari umat. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan, itu nggak benar, nggak jujur dalam dakwah. Orang ngaji tambah rusak. Kenapa ngaji tambah rusak? Hanya ngaji jadi benci kepada ulama ini, benci kepada ulama itu, benci ke ini dituduh sesat, ini tuduh ahli bid'ah, ini syubhat. Ya Allah, diperluas wawasannya. Ya, Anda itu milih berdamai atau memang milih mau keras-kerasan. Kalau keras-kerasan menang sendiri, ya hancur kalian, hancur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia faham di dalam masalah agama. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beragama ini dibutuhkan ilmu. Dan ilmu di dalam agama ini adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, qala ulama. Akan tetapi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan kebenaran tanpa pemahaman yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang di dalam memahami wahyu, memahami Al-Quran, dibimbing oleh malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap selalu berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kefahaman. Karena begitu banyak orang yang sepertinya berilmu, banyak riwayat, akan tetapi gagal di dalam memahami agama ini. Gagal faham terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Salah satu contoh dari Ustadz Abdullah Soleh Hadromi. Apa yang beliau sampaikan tentang orang-orang salafi itu betul-betul karena gagal fahamnya beliau. Orang-orang yang mengaji di salafi, mereka tidak membenci siapapun tanpa sebab yang syar'i. Dan sebabnya bukan berdasarkan hawa nafsu. Berbeda dengan orang-orang yang mereka menolak kajian, membubarkan kajian. Orang-orang salafi tidaklah menaruh rasa benci kecuali karena perbuatan maksiat, karena perbuatan melanggar syariat. Sedangkan mereka orang-orang yang sering menolak kajian, menolak ustadz, menolak pondok pesantren. Mereka bukanlah para alim. Sehingga muncul pertanyaan atas dasar apa mereka melakukan penolakan. Dan sekeras apapun tuduhan yang ditujukan untuk orang-orang salafi, para da'i salafi, maka itu semua tidak akan pernah terbukti. Kalau dikatakan salafi keras terhadap kesyirikan, terhadap kebid'ahan, terhadap kemaksiatan, maka betul. Akan tetapi ketika dikatakan keras terhadap personal, terhadap orang, terhadap kaum muslimin, maka itu tidak. Tidak pernah salafi mengganggu acara kajian orang yang tidak sepemahaman, meskipun acara tersebut jelas-jelas acara kesyirikan. Sebagai contoh, pernahkah dibubarkan acara ketika terjadi larung sesaji di laut, menaruh sesaji di tempat-tempat yang dikeramatkan? Pernahkah orang-orang yang disebut dengan salafi mereka membubarkan, mereka menyerang? Itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi ketika di mimbar mereka keras di dalam menyampaikan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Begitu juga dengan bid'ah. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Karena pelaku bid'ah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan.
Pelaku bid'ah menganggap apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, sehingga pelakunya akan lebih sulit untuk menyadari bahwa apa yang dia kerjakan adalah bentuk kemaksiatan, bentuk pelanggaran syariat. Berbeda dengan maksiat. Perbuatan maksiat, pelakunya pun mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah sebuah maksiat dan dosa. Meskipun para pelakunya belum bisa untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dan para da'i yang disebut salafi tidak pernah memberikan doktrin agar umat ini ta'assub kepada mereka. Tidak pernah mengajarkan umat ini untuk fanatik terhadap mereka. Mereka para da'i salafi, mereka mengajarkan agar umat ini tidak ta'assub kepada siapapun kecuali terhadap kebenaran. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya para da'i salafi, mereka mengajarkan agar umat ini cerdas di dalam beragama. Nah, salafus soleh zaman biyen nih, kalau salafus soleh yang ngomong-ngomong tentang bid'ah, bahaya bid'ah, hati-hati bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus soleh, ahli bid'ah di kalangan mereka tuh ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib, seperti itu. Lagi salafus soleh ngomong digawe ahli bid'ah. Nah, sekarang ditembakkan kepada siapa? Ditembakkan kepada siapa? Ahli sunnah dulure dhewe. Iki ayat, hadis, ucapan salafus soleh digawe ahli bid'ah ditembakno nang wong Muhammadiyah, ditembakno nang wong NU, ditembakno nang habaib yang notabene mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, ditembakno nang ngene koncoe dhewe, bahkan kadang podo salafine saling nembak sebagai ahli bid'ah. Opo iki? Iki ajaran Khawarij ini. Ini ajaran Khawarij. Itulah yang namanya agama tidak lebih dari apa? Tenggorokannya. Iya, makmu hafal Quran 60 juz hafal kon. Kudu 30 meneh hafal 60 juz. Sampai kakean hafalane. Sampai Taurat Injil dihafalno kabeh. Injil, Taurat, Zabur hafal kabeh, tapi tersesat, anjing neraka. Hati-hati, gak gampang iki. Ya, bahaya Bapak Ibu. Makanya sebelum saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah solusi, ya terangkan dulu. Jangan sampai ya menyalahfahami Al-Quran. Kejem Khawarij itu Bapak Ibu, kejem. Kalau saya ceritakan ngeri Bapak Ibu, kekejamannya. Tapi waktu kita singkat. Bohong mereka itu. Mek cangkeme tok Al-Quran. Atine kono Al-Qur'ane. Ndase kono Al-Qur'ane. Cangkeme tok Al-Qur'an. Iya, hatine welek, pikirannya jelek. Sesat mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu, soalnya akeh ngene iki akeh ngono lho. Dan aku iki saken apa menele arek tobat-tobat hijrah-hijrah masuk ke kelompok gitu saken rusak awakmu gak tambah apik. Tambah rusak awakmu gak tambah apik. Mek ganti pakaian tok, biyen pakaiane gak karu-karuan. Saiki pakaiane gawe gamis di atas mata kaki ya. Engko moro apa jeneng gawe jenggot. Sing wedok jilbabe gede, cadar. Awakmu mek ganti kelambi tok. Tapi hakikatnya kamu tambah rusak, lebih rusak dari dulu ketika kamu ahli maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdullah Soleh Hadromi. Beliau ini kurang sadar bahwa begitu banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan akibat perbuatan bid'ah, akibat amaliyah bid'ah. Dan sangat jauh perbandingan orang-orang yang dahulunya masih ikut mayoritas dibandingkan dengan setelah mereka ikut mengaji dengan ustadz-ustadz salafi. Dahulu sebelum ikut mengaji dengan ustadz-ustadz salafi, mereka untuk sholat bermalas-malasan, bahkan tidak sholat, tidak menutup aurat, masih merokok, masih judi, masih berjoget dengan lawan jenis yang non mahram.
Akan tetapi ketika mereka mengikuti pengajian, mengikuti majelis taklim yang disebut dengan orang-orang salafi, mereka kemudian mengerjakan sholat, mereka menutup aurat, meninggalkan rokok, meninggalkan judi, meninggalkan musik. Apakah yang seperti itu dikatakan lebih rusak dari kondisinya ketika masih aut-autan? Apakah karena tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak maulidan dikatakan lebih rusak dari kondisinya di masa dulu? Apakah karena tidak menyukai tokoh-tokoh Syiah, tidak menyukai amaliyah-amaliyah yang berasal dari Syiah, tidak menyukai tokoh-tokoh liberal dan pemahaman liberal, tidak menyukai keyakinan-keyakinan khurafat para sufi, kemudian dikatakan lebih rusak dari kondisi mereka di masa dahulunya? Justru kondisi mereka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari keadaan mereka ketika masih mengikuti kebanyakan, masih mengikuti kelompok mayoritas. Silakan Anda lihat, silakan saksikan teman-teman mereka yang masih bertahan di kelompok yang disebut mayoritas. Mereka masih berat untuk sholat, boro-boro untuk sholat berjamaah di masjid. Sholat saja mereka masih berat. Mereka masih berat untuk menutup aurat. Mereka masih suka menghisap rokok, masih suka berjoget dangdut, bermaksiat. Apakah yang seperti itu yang disebut sebagai kelompok yang selamat? Apakah yang seperti itu yang disebut dengan kelompok Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat? Coba direnungkan. Dan ada hal yang lebih menarik, yaitu pengakuan Ustadz Abdullah Soleh Hadromi. Beliau mengaku pernah menjadi salafi wahabi. Kalaulah beliau pada saat itu di dalam pengakuan tersebut mengaku pernah menjadi jamaah wahabi, maka Anda adalah jamaah yang tidak kuat menahan hawa nafsu, jamaah yang lemah, yang lebih suka kepada kemaksiatan dibandingkan kepada ketaatan. Akan tetapi kalaulah mengaku sebagai mantan ustadz salafi, mantan ustadz wahabi, maka itu adalah pengakuan yang palsu. Dan Anda sudah menipu. Karena tidak ada bukti satupun bahwasanya Anda pernah menjadi rujukan orang-orang salafi. Kalau mengaku Anda pernah menuntut ilmu dengan ulama-ulama salafi, maka itu bukan jaminan. Jangankan Anda yang hanya sekedar murid seorang ulama, manusia biasa, anak seorang nabi pun, istri seorang nabi pun, orang tua seorang nabi pun, mereka tetap tidak menjadi seorang muslim. Mereka tetap tidak menjadi orang yang baik meskipun hidup bersama dengan manusia terbaik. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bersama dengan orang-orang yang baik, diwafatkan dalam keadaan baik, serta dikumpulkan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.